Bapak Haji Bambang Purwantoro dari Semarang beserta keluarga besarnya selaku Pangku Manakib, terima kasih kepada beliau yang membuka ruang room untuk kita semua. Senantiasa segala niat hajatnya Allah kabulkan. Allah berikan berkah semuanya, segalanya selamanya. Para kiai, para asatid, para sesepuh manakib, ikhwan akhwat yang sedang menempuh hakikat kesucian jiwa rahimakumullah. Di bulan ini, bulan Rajab, ada hadis qudsi yang mengatakan Rajab syahrullah atau syahr. Sya'ban syahrun nabi. Ramadan syahrul umati. Rajab bulannya Allah Subhanahu wa taala. Sya'ban bulannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ramadan bulannya semua umat, terutama umat Islam. Ini adalah patokan yang luar biasa. Di bulan Ramadan yang ke-11 yang kita baca pada saat ini mangkobahnya mangkobah yang ke-11. Bukan suatu kebetulan. Karena kenyataan yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana Allah menjelaskan dalam surat yang ke-17, surat Al-Isra, di ayat yang pertama, Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Atau dikatakan ilal masjid wa masjid. Dari masjid dan masjid. Maka dikatakan perjalanan asra itu bukan perjalanan yang kemarin, tapi asra itu perjalanan sekarang, nanti, dan berkelanjutan. Yang Allah berikan healing kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau man ro'a yang melihat dengan secara nyata bahwa saja Allah pertunjukkan min ayatina. Min itu diartikan sebagian, bukan semuanya, sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah berikan kepada hambanya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi innahu huwas samiul basir. Ini pakai innahu, sesungguhnya Allah maha apa? Maha melihat, maha mendengar, dan maha melihat. Berarti bahasa yang orang Allah berikan min ayatina, tanda-tanda kebesaran Allah diberikan kepada hamba-hamba Allah dengan apa? Dengan pandangannya, dengan pendengarannya, yaitu kalimat dengan sautin qawiyin wa darbin sadidin, yaitu dengan suara yang namanya jelas dengan pukulan yang tepat. Kalau suara atau namanya itu terdengar kalau dengan ucapan kita, maka zikir kita bisautin qawiyin bidarbin sadidin, yaitu kalimat la ilaha illallah. Tidak akan seseorang itu bisa mencapai dikatakan asro, berjalan, kalau mereka tidak mendapatkan talqin zikir. Ini tandanya guru kita mengajarkan. Maka subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Ada yang mengatakan sepertiga malam. Ada yang mengatakan sepertujuh malam. Ada yang mengatakan sebagian malam. Tapi yang lebih konkretnya untuk kita, bangsa Abah mengatakan, kenapa di bulan Rajab ini bulan ketujuh? Maka dikatakan sepertujuh malam untuk kita. Karena apa? Diasrokan kita dengan melewati latifah-latifah yang ada di dalam diri kita. Bagaimana ucapan la ilaha illallah berjalan melintasi tujuh latifah. Tujuh latifah itu yang kita lintasi supaya apa? Bisa mi'raj kepada Allah. Kan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin, terbangnya orang mukmin, kurbahnya orang mukmin.
untuk kehadapan Allah. Tidak akan bisa orang mencapai kurbahnya sampai kepada Allah kalau tidak dimi'rajkan. Bagaimana cara dimi'rajkan? Rasulullah sebelum diberangkatkan, umur 6 tahun dibelah dadanya. Begitu pula orang mau ingin dihilangkan oleh Allah, disenangi oleh Allah, diperjalankan oleh Allah, ditunjukkan namanya ayat-ayat Allah, maka harus dibedah badan, dibelah. Apa yang dibelah? Hatinya. Dikeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam dirinya. Agar ada kebersihan yang pasti di dalam dirinya. Maka di sini perjalanan lailan itu adalah sepertujuh malam menurut pengersa Abah. Karena apa? Diperjalankan hamba sampai kepada Allah, yaitu dengan kalimat la ilaha illallah. Maka innani anallah la ilaha illa anna. Tanda seorang sudah mendapatkan ridha dari Allah bila dia berzikir kepada Allah, melafalkan kalimatnya, betul-betul hatinya betul-betul menghadap padanya, berzikir dengan kalimat la ilaha illallah. Kita diberikan oleh guru kita apa? Lakot sungguh radhiyallahu anil mu'minin it yubayyi'unaka tahtas syajar. Sungguh Allah telah ridho kepada orang-orang yang sudah berbaiat di bawah pohon-pohon kalimat la ilaha illallah. Maka bersyukur kita. Karena apa? Tanda orang yang sudah diridhoi, mulutnya, lisannya gampang mengucapkan namanya. Gampang berzikir kepada Allah. Zikirnya tidak hanya tiga-tiga saja, tapi zikirnya makin hari, makin waktu, berjalannya waktu, makin banyak. Meresapi tujuannya apa? Supaya dekat dengan Allah. Kadang kita berpikir bahwasannya kita sering berdoa. Banyak yang berdoa di sini. Ya Allah, berikan rezeki yang banyak. Ya Allah, jadikan anak saya yang soleh. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Banyak. Apakah Allah tidak memperlihatkan kepada kita orang yang baru lahir saja Allah telah sediakan rezekinya. Apalagi orang yang sudah ingat namanya, berzikir kepadanya tanpa diminta pun Allah sudah tahu keperluannya. Maka sahabat tidak pernah mengatakan berkahilah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadana. Ya Allah, berkahilah kami dengan bulan Rajab. Karena apa? Semua ikhwan sudah mendapatkan keberkahan. Bukti berkahnya Allah yang dilimpahkan kepada kita. Kita sudah melakukan sholat demi sholat. Bagaimana perjalanan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diperintahkan oleh Allah kepada Sayyidina Jibril dan seluruh malaikat yang mendampinginya yang tidak terlihat, ataupun 4 malaikat yang utama yang mendampingi Rasulullah, bahwasannya Rasulullah ketika ditinggalkan oleh namanya pamannya, ditinggalkan oleh istrinya Sayyidah Khadijah, maka ini menjadi tahap. Tinggalkan yang engkau cintai di dunia. Engkau berikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia itu fana, tidak kekal. Engkau akan namanya habis dengan dunia itu. Maka lepaskan mereka semua, walaupun kesedihan yang ada. Tapi berikan semuanya itu, kembalikan hanya kepada Allah. Maka diperjalankan Rasulullah dari masjid ke masjid. Kita pun manakib dari masjid ke masjid. Min ayatina. Agar Allah tunjukkan nanti tanda-tanda kebesarannya, sebagian hanya. Kalau orang tahu sesungguhnya perjalanan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka berbondong-bondong ke sirna rasa untuk mengambil nikmatnya, kalimatnya, mengambil keberkahan, kemuliaan daripada namanya. Karena tidak dibukakan, maka dikatakan min ayatina, sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah.
Kalau sebagian, berarti tidak seluruh umat manusia menerimanya. Kalau seluruh umat manusia menerimanya, maka dunia ini akan menjadi tenang. Dunia ini akan menjadi aman. Maka perjalanan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nantinya yang sudah dijalankan oleh seluruh ahli silsilah sampai yang ke-38 dan kita pun diperjalankan oleh beliau-beliau semua adalah bagaimana dari masjid ke masjid hati kita tidak lupa kepada Allah. Bagaimana perjalanan secara fisiklinya, secara syariatnya, Allah berikan kepada baginda Nabi. Suruh sholat di Madinah 2 rakaat. Tujuannya apa? Start awal kamu untuk futuh Makkah diawali daripada kaum-kaum Ansor yang menerima kaum-kaum muhajirin. Maka sholatlah engkau. Dikala engkau melaksanakan apapun, engkau harus menghadap Allah, berserah diri kepada Allah. Maka sholat 2 rakaat di Madinatul Munawwarah, kota penuh cahaya untuk start perjuangan baginda Nabi untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Berjalan lagi. Kalau engkau bergerak jangan lupa kepada Allah. Maka di Bukit Tursina baginda Nabi suruh sholat lagi. Supaya apa? Disitulah perjumpaan Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikala engkau sampai ke gunung cahaya tersebut, maka engkau sholatlah. Engkau minta kepada Allah dengan tujuannya hanya ilahi anta maksudi. Allah yang dimaksud sholat 2 rakaat di sana. Begitu pula Rasulullah diturunkan lagi tempat lahirnya Nabi Syuaib alaihissalam di Madian. Dan di situ tempat beristirahatnya Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun. Suruh sholat lagi 2 rakaat. Bahwa perjalananmu itu tidak mudah. Perjalanan itu tidak gampang. Tapi engkau harus lalui perjuangan itu. Maka engkau harus duduk di situ. Untuk apa? Mengingat perjalanan itu jangan sampai sesuatu yang sudah kita lewatkan. Kita melihat ke belakang. Tapi maju ke depan walaupun bentangan, hadangan, rintangan. Cobaan yang sekarang ini luar biasa. Yang diberikan Allah kepada guru kita. Mulai orang-orang yang sayang kepada guru kita membuat kuping kita panas, membuat hati kita marah. Maka di sini adalah pelajaran untuk kita. Jangan kita marah, jangan kita panas, jangan kita emosi. Sesungguhnya kita sedang diajari oleh guru kita. Kalau bahasa pewayangannya, Abah itu Resi Begawan mengajarkan kepada muridnya untuk tapak di tempat keramaian. Kenapa dapat di tempat keramaian? Kalau tampak di tempat yang gelap, tempat sunyi, di hutan, di gunung, di laut, musuhnya hanya nyamuk, musuhnya hanya binatang buas, musuhnya paling banternya itu diperlihatkan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata lahir, yaitu bangsa ruh-ruh atau jin-jin yang seperti itu. Tapi kalau engkau diajar oleh guru kita, suhudul kasro bil wahdah, suhudul wahdah bi kasroh, maka engkau dikala dengan banyak orang kamu ingat yang satu, dikala engkau ingat kepada yang satu jangan lupa yang banyak. Di situ diajari oleh guru kita ada omongan, ada cercaan, ada hujatan, ada hinaan, bukan pasti kita balik ke belakang untuk mencaci mereka. Karena apa? Di dalam tanbih kita harus mencintai orang yang membenci kepada kita. Kita diajari oleh guru kita. Maka pernah sering kali Abah, Abah Anom kan terkenal. Apakah Abah tidak tahu Abah Anom? Abah itu terkenal. Apa kata Abah Anom? Kan yang memperkenalkan Abah wartawan-wartawan semua seperti ini. Netizen hater yang tidak suka kepada Abah. Ini mengajari kita. Abah dikenalkan. Abah diperlihatkan dengan jalaliyahnya Allah untuk kita bisa tapak di tempat keramaian tidak terpengaruh dengan hal-hal yang ada. Makanya jangan sering baca TikTok, jangan sering baca YouTube, jangan sering nonton YouTube, jangan sering baca Facebook. Cukup baca Al-Quran saja bangsa. Maka perenungan sholat 2 rakaat di Madian, di tempat berhentinya Nabi Musa alaihissalam dikejar Fir'aun, di situ tempat kelahiran daripada baginda Sayyidina Nabiullah Syuaib,
Maka di situ perenungan bahwa saya sholat 2 rakaat, jangan engkau lupa bahwasanya sesuatu yang sudah lewat, jangan engkau balik lagi. Tapi tujuan yang pasti adalah bagaimana menyelamatkan dirimu, umatmu, umat Nabi Musa alaihissalam agar terbebas daripada Fir'aun yang menghigapi di dalam diri kita sendiri. Merasa lebih tinggi, merasa lebih mulia, merasa dituhankan, merasa dimuliakan. Itu. Maka yang keempat, Rasulullah diajarkan bagaimana untuk melakukan semua itu dari startnya kepada namanya Allah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang tempat jauh. Kalau Aqsa itu jauh, bukan dekat. Maka di dalam Masjidil Haram sampai ke Madinah, Madinah itu sholat sampai nanti kepada Baitlehen atau Baitul Lahem. Maka istiqomahkan diri kamu di dalam Baitul Laham, yaitu rumah daging, untuk mengagungkan asmanya, mengagungkan namanya, agar tidak terpengaruh bahwasanya sesungguhnya Rasulullah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang seperti kita lakukan setiap kita berzikir, ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abada. Tujuannya Allah, cinta, ridho, semuanya supaya bertemu bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sudah diberikan semuanya agar kita bisa dimanapun, kapanpun menjadi orang-orang yang sholatnya senantiasa mi'raj kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya, dan Allah berikan kemuliaan kepada kita semua yang Allah berikan dengan kemuliaan Syekh Mursid. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah